Hal baik tidak menjadi baik kalau hal baik tersebut tak disenderkan ke Allah Subhanahu. Maka ketika ada amalan-amalan baik, hendaknya mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi Muhammad? La yubda'u fihi bi bismillah. Segala sesuatu amrun zibalin, perbuatan baik yang tak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sebagian riwayat mengatakan abtar. Apa abtar? Hewan yang gak ada ekornya. Sempurna gak? Hewan, kucing, gak ada ekornya. Sempurna gak? Makanya amal baik yang kita kerjakan tak menggunakan kalimat Bismillah, maka amal baik tersebut tidak bisa dikatakan baik. Karena kenapa? Karena tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Imam Ghazali mengarang kitab mengawali Bismillahirrahmanirrahim supaya amal baiknya mengarang kitab menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian mereka juga mengatakan ihdar, hati-hati kalian membaca kitab yang mana kitab tersebut tak ada kalimat basmalahnya. Dia mau karang kitab aja udah gak pakai basmalah, mau ngapain kita baca isinya? Ngerti maksudnya? Dia awal karang kitab tidak mengalimatkan, tidak mengingatkan membaca basmalah, tak menyandarkan kepada Allah Subhanahu. Kira-kira pengkarangan kitabnya baik nggak? Kenapa nggak baik? Karena dia nggak ingat Allah. Karena dia tidak ingat Allah. Dia hanya mengakui bahwasannya ilmunya saja yang hebat. Gak ada sesuatu hal yang hebat melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengakui hebat, maka kita harus sandarkan kehebatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian riwayat lagi ajzam dan lain sebagainya dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Bimakna kata ulama bahwasannya seseorang yang tidak mendahului pengarangan apapun, mengawali segala sesuatu amal baiknya tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nakis wa qalilun barokah, dia sedikit kebarokahannya. Ente mau banyak apa mau sedikit barokahnya? Pasti mau banyak. Ente mau dikit atau mau banyak? Banyak. Kalau mau banyak maka segala sesuatu apa yang kalian mau kerjakan harus diingat berawal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim ini pun ada hukum pembacaannya. Ada yang membilang Bismillahirrahmanirrahim ini wajib. Kapan kita baca Bismillah wajib? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim wajib kapan? Saat di dalam sholat. Kenapa di dalam sholat hukumnya baca Bismillah wajib? Karena Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah. Kalaulah seseorang baca surah Al-Fatihah di dalam sholat tak menyertakan Bismillahirrahmanirrahim, maka Al-Fatihahnya tak sempur, maka hukumnya dosa. Kenapa? Karena diwajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah, maka wajib hukumnya kan? Kalau dalam di luar sholat gimana? Sunnah. Yang kedua apa? Sunnah. Kapan sunnah? Inda amrun zibalin, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sunnah, maka sunnahlah membaca bismillah ketika mengerjakan amal apapun dia. Makan termasuk, minum termasuk, tidur termasuk, apapun dia. Nah, kemudian apalagi hukum pembacaan bismillah? Makruh. Kapan baca bismillah menjadi makruh? Ketika mengkonsumsi atau mengerjakan hal yang makruh. Apa hal yang makruh? Makruh li zatihi, seperti kita mau makan jengkol. Makruh nggak makan jengkol? Makruh apa boleh? Boleh makannya ya. Hanya saja benar-benar ngejaganya ya, dibersihkan supaya tidak ada aroma yang menjadikan hukum memakan tersebut adalah makruh. Nah, ketika li zatihi, sesuatu hal yang dimakruhkan, kita baca bismillah sebelumnya.
maka hukum pembacaan bismillah adalah makruh. Kemudian haram. Kapan baca bismillah haram? Emang ada baca bismillahirrahmanirrahim haram? Pernah dengar? Baca bismillahirrahmanirrahim diharamkan atas orang tersebut. Kenapa? Karena dia mengerjakan hal yang haram pakai bismillah. Maka hukum pembacaan bismillah adalah mau curi bismillahirrahmanirrahim. Anak mau curi. Haram nggak? Haram, yang mau dikerjakan haram. Maaf, mau minum minuman keras. Minum ini sunnah bismillah, tapi dia mau minum benda yang haram, maka bismillahnya menjadi haram. Mubah juga ada ya, mubah lizati ya, karena klil mata ilal mata, memindahkan sesuatu yang tidak ada, sesuatu hal yang tak berbobot. Hukum bacaan tersebut adalah mubah. Jadi ada 5 hukum di dalam pembacaan bismillah. Dengan dasar itu Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengawali pengarangan kitab beliau. Untuk kenapa? Untuk supaya tidak sedikit kebarokahan di saat beliau mengarang kitab Bidayatul Hidayah. Nah, sebagian ulama juga mengatakan apabila ada kitab tak disandarkan, tak diawali, tidak dikedepankan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka kitabnya, amalnya, perbuatannya sedikit barokah dan dalam kekurangan, nggak sempurna. Dia tidak awali itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nakis wa qalilun barokah. Nah, dengan dasar itu makanya Imam Ghazali mengawali kitabnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan itu juga Al-Imam Ghazali mengawali pengarangan kitabnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengikuti apa yang diikuti sama Imam Ghazali, Al-Quran. Al-Quran itu kalimat pertamanya adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mau kunci pintu bismillah, mau naik ke masjid bismillah, mau istirahat bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, semuanya pakai bismillah. Supaya amal yang ada sekarang kita kerjakan bersumber dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya ada sumber. Semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jangan datang dari Allah habis itu kita sok-sokan. Datang dari Allah, kembalikan. Ya Allah, terima kasih kami hari ini lagi di dalam pondok. Jangan bilang ini karena hebatnya saya di dalam pondok dan mengetahui ilmu agama Allah. Enggak boleh. Kita syukuri ini kedatangan kita ke pondok sehingga kita banyak mengetahui ilmu agama Allah. Syukuri supaya Allah tambah. Kalaulah dikasih uang 1.000, ente dikasih sama orang uang 1.000, habis itu ente campakkan ke orang, alah dia ngasih 1.000 aja, ente campakkan balik ke orang, marah nggak orang? Tapi kalau misalnya, Masya Allah Pak, terima kasih banyak kau kasih saya 1.000, kira-kira dia marah apa, ibah apa, ditambahnya apa enggak kira-kira? Kira-kira aja ini. Kalau ibah itu berarti apa? Ingin memberi lebih daripada yang diberinya. Paham? Tapi kalau dia kasih 1.000, terus orangnya marah-marah dikasih karena dikit, mau ditambah lagi? Ya nggak mungkin ditambah lagi. Kau dikasih 1.000 aja kau sombong. Paham maksudnya? Maka kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah telah dikaruniakan semua ini. Semoga kita diberi istiqomah, bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu agama Allah. Ya, jadi selamat di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Amin ya rabbal